Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada satu kisah atau cerita yang ditulis di dalam Alkitab. Matius pasal 28 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya." Puji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Alkitab harus tulis malaikat menggulingkan batu atau membuka batu sebagai penutup kubur Yesus? Jika jawabannya supaya Yesus Kristus itu bisa keluar dari kubur. Dan jawaban ini tidak tepat. Sebab bukankah tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia, tubuh yang bisa tembus tembok. Jadi logikanya Yesus bangkit tidak butuh batu harus digulingkan. Tidak butuh batu yang sebagai penutup kubur harus dibuka. Dan jika kisah malaikat menggulingkan batu ini ditulis di dalam Alkitab, maka jawabannya kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan jika kita membaca dan memperhatikan, menyimak dengan baik ayat-ayat ini dengan maksud supaya Simon Petrus sebagai murid Yesus, Yohanes, Maria Magdalena, dan murid-murid Yesus yang lain boleh masuk ke dalam kubur tersebut untuk menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri dan bukan dari kata orang saja bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa kubur kosong dan kain kafan masih ada. Kain kafan masih ada di sana. Ini juga menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan tidak lagi memerlukan pakaian, sebab sudah mengenakan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang mulia. Kemudian apa maksud firman Tuhan? Bahwa sesudah batu itu digulingkan oleh malaikat, malaikat pun duduk di atas batu tersebut. Ini dalam arti untuk dirohanikan bahwa batu-batu persoalan, batu-batu pergumulan, batu-batu sakit penyakit, batu-batu penderitaan dan lain-lain tidak berkuasa lagi. Sebab Tuhan sudah suruh ada malaikat Tuhan untuk menggulingkan batu, untuk membuka batu yang menutup. Bahkan Tuhan sudah suruh malaikat Tuhan untuk duduk di atas batu tersebut. Jadi kita semua yang sebagai manusia biasa tidak akan luput dari masalah persoalan, tidak akan luput dari pergumulan-pergumulan hidup, sakit penyakit, penderitaan. Dan saat kita percaya dengan iman, Yesus yang sudah disalibkan, mati, dan bangkit dari antara orang mati, janji Tuhan buat kita semua, kita akan nikmati kemenangan. Dan firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Dan untuk menikmati kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita jangan cuma dengar apa kata orang. Masuklah dalam satu persekutuan dengan Tuhan dan nikmati Tuhan. Nikmatilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jangan jadi penonton saja. Demikianlah firman Tuhan. Amin.